Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manchester United Survivor, channelnya fans Manchester United yang selalu bertahan, yang survive. Ini kita ganti pelatih lagi, kita masuki masa-masa gelap lagi kayaknya ya. Ini titik kumpulnya korban Ineos dan Glazer. Jadi kita harus tetap juga menggadang-gadangkan Glazer out ya, jangan lupa guys. Masih membahas Amorim, Ruben Amorim, pelatih kesayangan para fans. Cuman musuhnya para pundit-pundit, termasuk legenda kita Gary Neville dan kawan-kawan. Karena disebutin ya kemarin di press conference-nya si Gary Neville itu. Nah, hasil dari pemecatan Ruben Amorim ini, Manchester United wajib membayarkan gaji sampai 8 bulan ke depan, sekitar 10 juta euro. Itu udah include sama staff-staffnya. Jadi Ruben Amorim beserta staff ya yang pergi dari Manchester United. Terus ada beredar di medsos itu, media-media bilang kalau Ruben Amorim dan timnya keluar dari training ground itu kayak ketawa-ketawa gitu, kayak ya kita kan nggak tahu ya, ada aja media itu buat jelek-jelekin orang gitu. Cuman ada juga foto Ruben Amorim senyum pakai kacamata hitam gitu, yang nanti aku pasang di thumbnail. Itu kita nggak tahu dia bahagia banget atau sedih, kita nggak tahu ya, makanya kacamata hitam. Terus yang penting good luck buat Ruben Amorim di tempatnya yang baru dimanapun. Itu cukup menyedihkan ya bagi kita, tapi nggak apa-apa, kita harus move on. Kita harus dukung klub kesayangan kita Manchester United mau gimana pun juga ya. Oke, sesuai dengan nama channel ini, Survivor. Kita akan bertahan lagi, kita akan survive lagi dari musim ke musim, tetap glory Manchester United. Cuma ya agak gimana ya, agak kecewa juga sama Ineos gitu kan, yang kemarin katanya mau nge-backup, ternyata enggak. Jadi kita juga masih jadi trust issue sama proyek jangka panjangnya Ineos. Jadi kayaknya riset lagi dari nol. Gak apa-apa. Terus interim pengganti Ruben Amorim dikabarkan adalah Darren Fletcher, pelatih tim U18 kalau nggak salah, dan sekaligus bapaknya si kembar Jack dan Tyrell Fletcher, kembar ya nggak salah, untuk sementara. Terus dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, itu biaya pemecatan Ruben Amorim itu 10 juta tadi. Udah bayangin, uang 10 juta bagus dibeliin sama pemain ya, tapi Amorim bilang nggak akan ada belanja pemain kata manajemen, tapi ada duitnya untuk mecat Amorim. Sayang banget ya guys ya. Kemudian Ole Gunnar Solskjaer katanya siap banget buat menggantikan Ruben Amorim sebagai interim sampai musim panas 2026, artinya sampai akhir musim Premier League. Malah ada juga info siap buat gak dibayar. Jadi nggak apa-apa katanya, yang penting dia rela ngebantu Manchester United ya. Jadi kita ceritanya balikan sama mantan pelatih kepala kita dulu, yang sempat dari 2012
18 sampai 2021 ya. Kalau nggak salah, ya 2021. Kemudian Ole Gunnar Solskjaer waktu kemarin melatih kita, track recordnya cukup lumayan, 74% dengan 19 pertandingan, 14 kali menang. Oh, ini sebagai caretaker ya guys ya. Nah, sebentar. Nah, ini waktu pertama banget masuk itu di 18-19 peringkat 6 di tengah musim. Kemudian 19-20 peringkat 3. Kemudian peringkat 2. Dan kita juga sempat masuk final melawan Sevilla apa Villarreal waktu itu ya di Europa League. Nah, kemudian di peringkat 7 yang waktu itu dipecat di bulan November. Tapi jujur memang di zamannya Ole itu permainan kita lumayan banget sih, enak buat ditonton. Nah, sama kayak scoutingnya si Ole ini lumayan bagus loh. Kayak dulu pengen Bellingham, pengen Erling Haaland gitu. Tapi sayang banget nggak dipenuhin ya. Tapi semoga sukses kalau memang jadi ya oleh Gunnar Solskjaer itu, good luck lah. Nah, selain oleh Gunnar Solskjaer katanya Carrick juga tertarik buat menjadi caretaker Manchester United. Cuman kita masih belum tahu, masih menunggu kabar resmi. Jadi sorry, aku belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut. Kalau ada informasi seputar siapa nanti yang jadi itu, komen di kolom komentar aja. Nah, kemungkinan line up pasti kembali ke posisi formasi yang favorit, pakem banget, klasik. Itu di antara 4-4-2 atau 4-2-3-1. Itu juga pernah waktu itu ya, di zaman Ole itu, kalau memang Ole ya. Tapi kalau dah digadang-gadang di Fabrizio Romano, mungkin 90% sih akan Ole ya. Dia 4-2-3-1 kemungkinan seperti zaman dulu ya. Cuman masalahnya ini bukan di lini tengah lagi nih. Ahmad sama Mbumo mau dikemanain begitu. Jadi Mbumo main, Ahmad kan nggak mungkin di belakang ya. Jadi pusing nanti Ahmad kalau jadi back sayap kanan terlalu ke belakang, itu juga akan susah. Beda kalau kayak zaman 3-4-3 itu kan dia nggak terlalu ke belakang, masih di tengah ya. Nah, itu akan jadi pertanyaan. Cuman semoga aja ada solusinya. Kalau aku sih malah jujur lebih enak mikirnya kalau Bumo yang di depan, Sesko dicadangkan aja. Karena Sesko itu belum siap, belum mateng aku lihat. Kayak masih hijau banget, kayak berapa kali lihat dia dribble masih kagok banget gitu. Padahal kita lihat review di YouTube-nya itu lumayan loh waktu di RB Leipzig, tapi ya masih musim pertamanya Sesko. Jadi kayaknya Bumo, Kunya sama Ahmad boleh ditriokan. Bruno Fernandes bisa kembali ke posisi asalnya. Nggak tahu, cuman ya good luck kalau memang oleh Gunnar Solskjaer, dan good luck juga buat kita. Nah, pertandingan yang terdekat ini melawan Burnley subuh nanti. Itu kita melawan tim peringkat 19. Burnley belum pernah menang, melawan di 5 laga terakhir ya, 2 kali imbang aja gitu. Sedangkan MU kemarin imbang melawan Leeds, imbang juga melawan Wolverhampton. Nah,
MU ini kalau udah ngelawan tim papan bawah itu nggak bisa dipercaya, agak-agak gimana gitu. Nah, untuk susunan pemain ini kayaknya akan ada perombakan besar, nggak mungkin pakai 3-4-3 lagi. Kemungkinan akan menggunakan 4-2-3-1 dengan Senelamen di kiper, kemudian Luke Shaw di kiri, Martinez di tengah. Nah, antara Eden Heaven atau Euro di tengah kanan. Kemudian Dalot. Habis itu Casemiro dan Ugarte itu pasti jadi double pivot. Ini prediksi sih ya, bukan pasti. Karena kabarnya Maino sudah sembuh. Nah, bangsat itu bocil kematian. Kayak Garnacho sama Rashford dulu pura-pura cedera. Kabarnya Darren Fletcher bilang Kobbie Mainoo siap latihan, tapi kalaupun main dia pasti cadangan sih kayaknya. Kemudian Bruno Fernandes katanya sudah siap juga untuk melawan Burnley. Jadi kemungkinan Casemiro, Ugarte, Bruno. Kalau nggak Bruno ya diisi Zigze, tapi kayaknya Bruno sih. Kemudian Cunha di kiri, Dorgu di kanan, dan Sesko di depan. Kemungkinan itu prediksinya, kita nggak tahu. Semoga aja kita bisa mengambil 3 poin di Turf Moor, kandangnya Burnley. Itu jam 8.15 waktu Inggris, artinya kita jam 3.15. Ini kita harus siap-siap lagi begadang ya guys ya. Tidur aja dulu, nanti jam 3 kita bangun. Jangan lupa ibadah ya guys ya. Jangan lupa nonton MU malah nggak subuh. Kemudian untuk berita transfer kayaknya yang bikin mereka berantem ini juga karena masalah transfer ya mereka. Ya, Ruben Amorim sama manajemen maksudnya. Kayaknya nggak akan ada belanja pemain di bulan Januari ini. Amorim disuruh bertahan dengan skuad yang ada katanya. Jadi mungkin kita akan bertahan dengan skuad yang ada sampai AFCON selesai mungkin, tapi kita nggak tahu kabar selanjutnya. Oh ya, Antoine Semenyo itu here we go di Manchester City, jadi kita nggak mungkin lagi ya ngambil Antoine Semenyo. Oke. Jadi kayaknya itu dulu guys ya kabarnya. Untuk updatean berikutnya tolong di komentar aja, tambahin kalau aku kurang, nanti kita update di video selanjutnya. Oke guys, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Oke, dan kritik dan masukannya ditunggu ya guys ya, ditunggu.